Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Gadini dengan NPM 1911080344. Di sini saya akan mempresentasikan makalah individu saya yang berjudul Terapi dalam Bimbingan Konseling Sosial Terapi Realita. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu apa itu terapi realita. Jadi, terapi realita adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Terapis berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Konsep terapi realistis atau realita adalah suatu penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Glasser mengembangkan terapi realitas dari keyakinan bahwa psikiatri konvensional sebagian besar dilandaskan asumsi-asumsi yang keliru. Terapi realitas yang menguraikan prinsip-prinsip dan prosedur yang dirancang untuk membantu orang-orang dalam mencapai suatu identitas keberhasilan dapat diterapkan psikiatri, konseling, pengajaran kerja kelompok, konseling perkawinan, pengelolaan lembaga, dan lain-lain. Tujuan dari terapi realitas adalah 1. Mendorong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. 2. Mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada sesuai dengan kemampuan keinginan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang 3. Mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang diterapkan. Yang 4. Perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubah dirinya sendiri. Yang terakhir, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Yang C itu ada proses konseling terapi realitas atau terapi realita. Yang pertama, konselor berperan sebagai motivator, menerima memperoleh keadaan nyata yang merangsang klien untuk mampu mengambil keputusan sendiri sehingga klien mampu tidak menjadi individu yang hidup selalu dalam ketergantungan yang dapat menyulitkan dirinya sendiri. Untuk yang kedua, itu penyalur tanggung jawab sehingga keputusan terakhir berada di tangan konseling. B. Konseling sadar bertanggung jawab dan objektif serta realistis dalam menilai perilakunya sendiri. Yang ketiga itu ada moralis yang memegang peranan untuk menentukan kedudukan nilai dari tingkah laku yang dinyatakan kliennya. Konselor akan memberi pujian apabila konselor bertanggung jawab atas perilakunya, sebaliknya akan memberi celaan bila tidak dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya. Yang keempat itu ada guru yang berusaha mendidik konselor agar memperoleh berbagai pengalaman dalam mencapai harapannya. Yang kelima itu ada pengikat janji atau kontraktor. Artinya, peranan konselor punya batas-batas kewenangan, baik berupa limit waktu, ruang lingkup kehidupan konseling yang dijajaki, maupun akibat yang menimbulkannya. Teknik dalam konseling terapi realitas atau realita itu ada 1. Menggunakan role playing dengan konseling. Yang kedua, menggunakan humor dan mendorong suasana yang
model peranan terapis sebagai guru atau yang bersifat lebih mendidik. Yang itu ada pokok-pokok pemikiran terapi realita. Pendapat tradisional yang beranggapan bahwa perilaku yang tidak bertanggung jawab disebabkan oleh gangguan mental ditolak oleh Glasser. Justru ia berperan bahwa orang yang mengalami gangguan mental karena ia berperilaku tidak bertanggung jawab. Terapi realita menekankan pada masalah moral antara benar dan salah yang harus dihadapkan kepada konseling sebagai kenyataan atau realitas. Yang terakhir itu adalah materi F, kelebihan terapi realita. Konsep konseling terakhir tentang hakikat manusia pribadi sehat, pribadi yang tidak sehat berdasarkan terapi reality secara umum. B. Manusia hakikatnya tidak hanya sebagai bentuk makhluk biologis, pribadi dan sosial, terapi juga sebagai makhluk religius. Begitu juga dengan pribadi sehat yang tidak sehat, tidak hanya mampu atau tidak mampu mengatur diri dalam hubungannya dalam diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, tapi juga terhadap Tuhan. Manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang utuh dan sempurna, yaitu sebagai makhluk biologis, pribadi, sosial, dan makhluk religius. Manusia sebagai makhluk religius meliputi ketiga komponen lainnya, yaitu manusia sebagai makhluk biologis, pribadi, dan sosial selalu terikat dengan nilai-nilai yang religius. Nah, itu saja presentasi yang saya sampaikan hari ini atau di video ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.